Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang ada di rumah, senang nian hari ini di sore hari tentunya kami menyapa pemirsa kembali dengan program yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang di rumah tentunya sambil nunggu buko. Ini program kita namanya Anten-Anten Nunggu Buko. Dan program ini tentunya pemirsa yang ada di rumah hadir setiap bulan suci Ramadan, dan acara kita ini disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Aston Palembang, dan Hotel Salatin. Pemirsa yang di rumah, pecak biasa di Anten-Anten Nunggu Buko tentunya sampai kaget kita mendengarkan azan maghrib ya di detik-detik akhir. Kita bakal ngejuk ke informasi yang insya Allah berguna untuk kita selama bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk segmen 1, segmen 2, kami ngejuk ke kesempatan untuk pemirsa yang ada di rumah pengen bertanya dengan narasumber kita hari ini sesuai dengan tema kita. Dan tema kita hari ini adalah puasa dan kepribadian sehat tersirat. Nah, ini tema yang akan kita bahas tentunya karena memang biasanya di bulan suci Ramadan ini pemirsa di rumah kita tahu erat kaitannya dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini pecak mano supaya kita biar tetap sehat, fit selama menjalankan puasa selama 1 bulan lamanya. Nah, hari ini narasumber kita sudah hadir di studio 2 PAL TV. Ada Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Prof? Sehat. Sehat. Seger. Kalau Prof Yuwono itu sudah pakai jas putih, artinya sudah sehat, segar sudah. Sehat, seger. Alhamdulillah. Ini Prof, kita hari ini bertemu lagi dengan pemirsa di rumah, tentunya dengan tema kita yaitu puasa dan kepribadian sehat tersirat. Tadi sebelum kita bahas tema kita yang hari ini cukup berat pecahnya, Prof, karena memang biasanya berkaitan dengan kesehatan ini agak berat sedikit, berat di kantong misalnya kesehatan. Prof, kita bakal ngobrol terkait dengan puasa dan juga kepribadian sehat. Ini cak mana, Prof, bisa erat kaitannya antara puasa dan kesehatan? Boleh dijelaskan dengan pemirsa yang ada di rumah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pencinta PAL TV dimanapun berada, alhamdulillah soimin soimat. Sore hari ini kita ngumpul galau-galau meskipun pemirsa nyinggung aku dari sini, tapi insya Allah tidak menghalangi kita rasa hangat silaturahim dalam rangka juga belajar untuk masalah kesehatan dalam hal bulan puasa. Rasulullah SAW bersabda, sumu fatasihu. Kalau kamu nian-nian puasa, kamu akan sehat. Kamu nian-nian puasa akan sehat. Nah, sehat ini ada 2. Yang pertama sehat jasmani. Yang kedua sehat rohani. Sehat jasmani itu adalah ada irama tubuh yang bagus. Mulai dari bangun sampai kita tidur. Itu irama tubuh yang bagus, yaitu irama sirkadian dalam bahasa kedokteran. Di Al-Quran itu disebutkan sudah sangat jelas, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan 2 rombongan malaikat. Azan subuh juga diinjak tambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, bahwa tidur itu bagus tapi sholat subuh lebih bagus. Itu artinya bangun. Irama pertama. Irama penutupnya adalah waktu dalu. Jam-jam 9 dalu itu kita sudah disebutkan di Al-Quran, wa min ayatihi manamukum billail, tidur. Kalau siklus ini bisa dipakai terus teratur, artinya bangun sekitar jam 4, ya tidur sekitar jam 9 atau jam 10 malam, maka kita akan sehat fisik. Yang kedua, sehat rohani itu
Sehat rohani itu tidak pacak kita langsung nyingok rohani. Betul. Tapi yang pacak kita jingok adalah tando-tandonyo. Apa tando-tando rohani? Adalah akal yang sehat dan hati yang sehat. Akal yang sehat artinya yang senantiasa belajar sehingga beroleh ilmu. Termasuk sore ini kita belajar. Kemudian hati yang sehat adalah hati yang senantiasa berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi kalau itu kita akan sehat jasmani rohani. Itulah sebenarnya bukti bahwa sehat pasti akan puasa pasti akan menyehatkan kita galau-galau ini. Nah itu baik dulu Cek Midun. Betul. Jadi sedikit tadi Prof sudah dibahas bahwa ada dua kesehatan tuh, Ya. jasmani dan juga rohani. Rohani. Dan ini sama-sama penting kalau di bulan puasa. Yo, jangan jasmani baik sehat, Iya. rohani tidak. Betul. Rohani sehat tapi ke rumah sakit terus. Nah, jadi kira-kira itu. Betul, nah itu tadi sudah di-spill sedikit tentang tema Ya, kita ya. pemirsa di rumah, kaitannya puasa dan kesehatan. Dan kita juga Prof ini nginget ke pemirsa yang di rumah bahwa ada hadiah 2 umroh gratis persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata. Untuk pemirsa yang di rumah akan beruntung dan lagi kita unjuk tahu cak mana caranya. Nah, kita kembali lagi Prof ini ke tadi pemaparannya sudah di awal bahwa kesehatan jasmani dan juga rohani. Kalau tadi sudah sedikit diinfokan bahwa untuk jasmani adalah salah satunya adalah cukup tedo. Ya. Tapi kabarnya Prof, kalau kita puasa ini kekurangan tedo itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi cak mana ini Prof sebetulnya? Baik, jadi mak ini ya, Mang Cek Wice, para pencinta Pal TV dimanapun berada ya. Kira-kira mak ini, saya terangkan secara medis. Ini ada buktinya. Betul. Tinggal kamu buktikan kaget di laboratorium baca. Wow. Jadi pagi hari kira-kira jam 3, jam 4 pagi itu keluar hormon namanya kortisol. Mudahnya baik kita belajar, hormon ini adalah untuk tubuh kita seluruhnya mulai dari saraf, jantung, ya paru-paru, ginjal, lambung dan semuanya itu akan on kira-kira jam 3 jam 4 pagi itu. Jam 3 jam 4 pagi. Karena hormon kortisol naik. Maka saat itu tidak ada pilihan lain kecuali kita ini bangun tidur, bangun. Dan pada saat itu kalau kita puasa berarti kita makan sahur. Klop kira-kira seperti itu. Itu iramanya mah itu. Ya. Nah, kemudian kita puasa seharian sambil begawe lah apapun aktivitas. Ini kemudian kaget jam 9 dalu habis kita taraweh itu keluar hormon sikok lagi namanya melatonin. Hormon melatonin ini hormon yang bertugas untuk supaya tandanya bahwa kita ini tidur. Jadi misalnya Cek Midon ketika jam 9 dalu itu metu melatonin kira-kira ngomong mak ini tidur lah Oh, alarm Prof ya? alarm tidur untuk Iya. itu. Kenapa hormon melatonin ini nanti akan bekerja mereparasi tubuh kita ini kalau kita lagi tidur. Iya. Nah, jadi kalau kita hitung misalnya tidur dari jam 9 bangun jam 3 berarti berapa jam? 6 jam. 6 jam. Tidur dari jam 10 bangun jam 4, 6 jam 6 juga. jam. Maka itulah sehat. Jadi kalau mak itu kalau puasa ini iramanya mak itu. Kalaupun malam itu kurang tidur misalnya 5 jam, Ya. maka siangnya tidur sejam. Oke. Maka jumlahnya tetap 6 jam dan itu sehat. Itu rumusnya kira-kira. Oh, jadi efektifnya memang 6 jam untuk 6 tedo. jam kira-kira. Lebih kurang ya, artinya ngimbit dikit kurang dikit tak apa-apa. Lebih sampai lebihnya boleh banyak. Boleh banyak. Lebih 2 jam boleh, 8 jam boleh tidur. Yang penting jangan sampai tak sahur. Oke, Masya Allah. Jadi memang sudah dipertimbangkan dalam Islam, Prof. Jadi Iya, memang insya Allah. bangun subuh itu bukan tanpa alasan. Oh, itu sehat. Sehat. Jadi kalau ada pasien ini ada pasien ini. Iya. Jadi ada pasien nanya aku nih, Prof, kenapa aku nih sakit-sakitan? Ku tanya, baik, kamu sholat subuh dah? Tidak. Nah, itulah penyebabnya. Jadi ketika orang sudah bangun subuh setiap hari, ini kan hari ini kita temanya kepribadian. Betul. Yang sehat. Betul. Jadi artinya membangun kepribadian itu bukan sehari 2 hari, tapi tahunan. Jadi harapannya kita galau-galau ini habis Ramadan ini, kebiasaan Ramadan yang bangun jam 4 pagi itu teruskan. Diteruskan. Jangan Ramadan baik, habis itu balik lagi bangun jam 7. Karena itu. Jadi memang kepribadian tidak bisa dibentuk selama bulan suci Ramadan, tapi diteruskan maksudnya. Jadi ini memulainya baik. memulainya, startnya di bulan suci Ramadan. Karena memang Masya Allah bulan suci Ramadan ini kan banyak pahala yang bisa didapat, Prof. Amin, Salah bisa, satunya bisa. kalau kita sholat subuh juga hitungannya juga lain lagi. Nah, Ya. itu. Kalau kita ngobrol soal asupan, Prof, terkait dengan asupan. Kalau tadi pola istirahat yang memang dianjurkan adalah 6 jam atau bahkan lebih boleh 2 jam kata Prof tadi. Ya. Kalau terkait dengan asupan makanan, Prof. Ini kan kalau kita orang Palembang khususnya, Prof. Kalau buko, tidak ngentak gorengan, tidak ngentak cuko, itu tidak lejar, Prof. Ya, Nah, ya. sementara asupan yang sehat, yang dari segi medis ini cak mana dewek, Prof? Baik, jadi
ngapo puasa ini rahasianya adalah menahan hawa nafsu, tapi bentuknya adalah menahan makan minum. Nah, rahasianya ya, para pencinta Pal TV, Mang Cek Bicek di mana berada, ya, coba kita renungkan. Karena makan minum itu adalah induk dari hawa nafsu. Misalnya mak ini baik kira-kira ini. Kita ini tidak kuawo kalau kita nak berbuat jahat, tapi kita tidak makan sudah 3 hari, pasti lemes. Benar. Kira-kira itu. Benar. Jadi makan minum adalah pangkal dari hawa nafsu. Ya. Dan kemudian karena itu puasa Ramadan ini adalah menahan hawa nafsu dalam bentuk tidak makan, tidak minum selama kurang lebih 14 jam. Nah ini nak ku ingat. Jadi tolong kita tadi ditanya misalnya asupannya mak mano. Betul. Oke. Sehari semalam itu kita butuh ukuran gizi itu ada 2. 1 kalori, kedua protein. Jadi mesti cukup kalori sama protein. Mudahnya bagaimana ini? Kalori itu gula, protein itu lauk pauk. Ya, jadi mesti cukup 2 ikut itu. Jadi nasinya cukup, lauk pauknya cukup. Betul. Itu berapa jumlahnya? Sekitar 1.800 kalori. Kalau dihitung kalorinya. Kalau yang berpikir lebih keras lagi sampai kebutuhannya bisa mencapai 2.500. Itu mak mana cara mikirkannya kira-kira mudahnya baik adalah ya kalau kita biasa makan itu sehari 3 piring. Piring biasa ya, bukan piring yang ini. Gunung aja bro. Ya, itu kan kira-kira mak itu. Nah asupan ini bisa digantikan pada waktu sahur dan buka puasa. Karena itu ada tekniknya. Sahur anggaplah pecah makan biasa. Oke. Nah begitu buka ada strateginya. Strateginya kan makan dulu sebagai pembuka, kemudian sholat maghrib, baru kemudian makan yang utama, ya, habis itu sholat taraweh. Nah kaget beguyur bisa makan apa kalau masih ada kekurangan dari kalori itu tadi. Itu cara asupannya. Jadi memang kalau tidak cukup di buko tadi kita cukup ke di sahurnya, Prof. Iya, di sahurnya, dan termasuk mohon maaf, habis buko itu kan setelah taraweh itu masih boleh kan gara-gara itu. Betul. Masih ada waktu. Masih digoyori, Prof. Selesai taraweh kan kira-kira 8:30. 8:30 selesai, kemudian sampai jam 9, setengah 10 jam nak tidur masih bisa. Betul. Itu kalau kekurangan asupan misalnya. Asupan tadi. Tapi kalau jenis makanannya, Prof, kira-kira ini apa bay yang harus kita hindari agar kita memang puasanya insya Allah lancar sampai hari ke-30. Yang utamanya yang Rasulullah SAW pernah sebutkan adalah misalnya kurma. Kurma itu isyarat bahwa kita harus cukup karbohidrat dan serat. Ya. Nah, jadi nomor 1 tolong camkan, jangan ndak katik kalau kita buka ini ada karbohidrat, ada seratnya. Ya bang, pempek itu kan karbohidrat, tapi mungkin seratnya masih agak kurang. Tapi kalau 10 masih karbohidrat. Ya seratnya kan kaget dari sayuran. Betul. Atau ada buah lah misalnya itu. Tidak pula nak kita yang sehebatnya kalau ya. Kita memang tidak punya kurma, ubi selo jadilah kan kalau itu. Oke. Kemudian yang lainnya adalah lauknya. Lauk yang mungkin banyak uang tuh kira-kira masih nganggep ini keraan, ini bukan keraan, tapi bagus adalah tempe. Tempe. Ya kalau aku pernah nganter wong rumah ke pasar itu kan, kalau beli tempe itu lumayan tempe 5.000 itu. Pacak lah kira-kira untuk makan kita berdua ini. 2 kali pula, Prof. Iya, artinya bagus kan itu kan. Dan gizinya bagus. Itu mengandung zat-zat protein yang cukup dan juga mengandung asam lemak yang bagus. Namanya fitosterol. Betul. Nah itu kalau nak strategi itu di zaman susah ini kita nak ngirit itu kira-kira. Jadi walaupun dengan harga yang murah kita juga bisa dapat asupan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita dewek. Asal tahu ilmunya tadi. Asal tahu ilmunya tadi. Makanya berguru dengan Prof hari ini kita ilmunya. Pemirsa di rumah diaturi juga, mungkin pemirsa di rumah pengen bertanya terkait dengan tema kita. Tema kita kembali kami ingatkan yaitu puasa dan kepribadian sehat tersirat. Tadi kita sudah sedikit dijelaskan bagaimana cara pola tidur yang baik gitu ya. 6 jam sehari itu sudah cukup. Bahkan kalau misalnya punya spare waktu lebih 2 jam ditambah boleh kata Prof tadi. Lalu asupan makanan juga yang bergizi jangan dilupakan, terutama serat, karbohidrat, sama gula tadi Prof. Protein. Dan tadi juga tidak perlu mahal-mahal pemirsa yang di rumah, karena memang di sekeliling kita banyak makanan yang bisa kita siasati asal tahu ilmunya kata Prof Yuwono tadi. Nah kita kembali ke terkait dengan prinsip dan juga konsisten Prof. Kalau kita ini kan sebagai manusia nih lemah dengan konsistennya. Nah itu kalau misalnya puasa pertama mungkin asupannya cukup di hari pertama, hari kedua lagi bolong lagi, hari ketiga ado lagi, itu kira-kira berpengaruh untuk kesehatan kita deh Prof? Jadi Mang Cek Bicek,
pemirsa Pal TV, pencinta Pal TV dimanapun berada. Namanya manusia, kita ini, aku ngomong bahasa umum belah, ada bosen, ada lesu, kadang-kadang ada macem lah ya, gundah gulana dewe, entah tak tahu apa masalahnya, tapi intinya kita yang pertama supaya punya konsistensi berjalan ini beguyur bahasa Palembangnya, dibangun kepribadian sehat ini, maka kita yang pertama kata kuncinya cuma sikok sebenarnya, bersyukur. Jadi kapan kita lah pacak puasa sekarang hari ini, lah sudah 5 hari ini misalnya, kita bersyukur baik kira-kira. Kita bersyukur, ya sudah jadilah. Kapanlah bersyukur itulah bagus, bersyukur itulah bagus. Nah kemudian perkara isinya mungkin masih kurang ibadah ini, ibadah itu tidak apa-apa. Yang penting ini dulu. Nah dari start ini kita evaluasi. Lama-lama pasti bagus. Dalilnya ada di Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Itu di surat 10 ayat yang ke-9. Surat Yunus ayat 9. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah pasti akan membimbing mereka. Jadi kita ini dibimbing terus, Cek Midun. Tidak dibiarkan. Jadi kalau lah beramal lah puasa ini, tidak di lantaklah kamu, tidak mah itu. Tapi Allah membimbing kita akan lebih bagus. Lebih bagus. Yang penting syukuri baik. Jadilah lah pacak puasa. Betul. Itu. Jadilah pacak puasa. Intinya bersyukur kalau kata Prof tadi. Itu. Kalau kita hari ini cukup, besok tidak cukup, kita tetap harus bersyukur. Betul. Prof. Nah itu. Dari itu kita pacak berguyur. Yakin Allah kasih jalan keluar. Betul, Masya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau di hari-hari biasa, be Allah tidak pengen masyarakat atau juga umatnya ini saro, atau lagi bulan suci Ramadan, Prof. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau kita terkait dengan puasa ini juga, sudah ada penelitiannya atau belum, itu juga kurang tahu, Prof. Ini terkait dengan puasa, katanya pacak ngebantu uang bisa jadi lebih sehat lagi sebetulnya. Itu cak mana penjelasannya, Prof? Jadi ini Mang Cek Bicek, pencinta Pal TV di mana berada ini. Ada penelitian, bahasanya agak kedokteran dikit, mohon maaf, tapi ku terangkan baik. Ada penelitian namanya psikoneuroimunologi. Jadi penelitian tentang kejiwaan, ya, kemudian sistem saraf kita, kemudian lagi tentang daya tahan tubuh. Nah, ternyata ini dihubungkan dengan puasa. Puasa itu meningkatkan tadi itu daya tahan tubuh terhadap penyakit meningkat, artinya tidak gampang sakit. Yang kedua, ya, kemampuan kita belajar kecerdasan makin bagus. Yang ketiga, ketenangan jiwa makin bagus. Ya. Jadi kita kalau ini kalau nak dirunut kira-kira 70% sehat itu ditentukan suasana batin atau rohani. Sementara badan tuh kira-kira cuma 25%, jangan dibalik. Jadi banyak uang yang kelihatannya sehat, kejiwaannya sehat, badannya seger buger, pecahnya mah itu, tapi di dalamnya rapuh, pemikirannya kacau, hatinya gundah gulana. Yang mah ini akan memakan badan dia pelan-pelan atau secara cepat pasti tetap akan jatuh, drop suatu saat sakit. Maka penelitiannya lah ada memang. Banyak penelitiannya tentang ini. Betul. Tentang kejiwaan tadi, tentang saraf, tentang masalah daya tahan tubuh, imunitas. Betul. Bahkan sering kita dengar juga ini, Prof, terkait katanya belum ada manusia yang gara-gara puasa itu meninggal. Ya, insya Allah. Itu belum ada kan? Masya Allah itu. Ya, kan mungkin. Baik, pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita masih di segmen 1. Tadi kita bakal ada 2 segmen lagi untuk membahas tema kita tentang puasa dan kepribadian sehat tersirat bersama dengan Profesor Dr. Haji Yuwono MPOmed. Tetap di anten-anten Nunggu Buko. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Pal TV, masih di anten-anten Nunggu Buko. Ini program khusus yang hadir selama bulan suci Ramadan. Insya Allah bermanfaat dan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan puasa dan juga ibadahnya di bulan suci tahun ini. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, kembali kami mengajak pemirsa mungkin yang pengen bergabung, bertanya soal tema kita hari ini. Tema kita yaitu puasa dan juga kepribadian sehat yang tersirat. Nah, ini pacak langsung telepon di 0711 380022. Insya Allah pertanyaan dari Mang Cek Bicek akan pacak langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Haji Yuwono MPOmed. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa juga acara kita ini disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Aston Hotel Palembang, dan juga Hotel Salatin. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa bahwa kita punya 2
hadiah yang ini luar biasa di tahun ini, persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata. Ini ada umroh gratis untuk 2 orang yang beruntung dan caranya kami bakal kasih tahu di akhir acara juga. Nah, pemirsa di rumah mungkin yang pengen dapat hadiah gratis umroh pulo. Nah, ini pacak langsung nonton Anten-Anten Nunggu Buko sampai dengan selesai. Pemirsa di rumah, kita kembali lagi ini dengan tema kita hari ini, yaitu puasa dan kepribadian sehat yang tersirat. Tadi di segmen 1 kita sudah banyak dijelaskan terkait dengan cak mano caronyo, mulai dari jasmani dan juga rohani agar sehat dan juga kita menjalankan puasa dengan nyaman. Nah, Prof, ini kita kembali lagi mungkin ke satu pertanyaan yang juga menjadi bukan menjadi halangan, tapi ini biasanya masalah yang ditemui. Salah satunya dehidrasi, Prof. Nah, dehidrasi ini kan sering kita alami saat puasa. Nah, ini untuk ngatasinya dewe ada trik khusus enggak, Prof, untuk pemirsa di rumah? Baik, Mancek Bice, para pencinta PAL TV dimanapun berada, dehidrasi itu kurang banyu. Jadi badan manusia ini setiap hari itu rata-rata mengeluarkan urin atau kencing itu sekitar 1,5 liter. Kemudian dari napas kita ini kira-kira sekitar 0,5 liter. Kemudian dari keringat juga kira-kira 0,5 liter atau uap yang keluar dari kulit. Nah, jadi jumlahnya 2,5 liter. Maka minum itu minimal juga adalah yang masuk itu 2,5 liter. Jadi baik bentuk minum apa sayuran atau apa yang ada banyunya itu masuk ke badan kita kira-kira 2,5 liter. Kalau ditakar pakai katakanlah gelas, cangkir ya, itu kira-kira 8 gelas. 8 gelas. Mudahnya supaya aman 10 gelas lah. Jadi 10 gelas ya gitu. Karena kalau gelas itu kadang ada yang 300, ada yang 250. Jadi supaya dehidrasi itu yang dilakukan. Nah, kalau 10 gelas mak mano strateginya. Jadi waktu buka puasa ini kaki misalnya 2 gelas, 2 buka puasa begitu beduk maghrib ini kaki 2 gelas. Kemudian habis itu kan katakanlah sholat maghrib terus makan. Nah, itu bisa minum sampai bisa juga 2 gelas, 4 itu kan. Kemudian menjelang taraweh segelas lagi lah 5. Kaki selama taraweh itu bagusnya juga minum, kan galak bawa minum gitu waktu taraweh. Dan misalnya di situ pacaklah minum sekitar 2 gelas. Nih balik lagi pacak lagi ya, misalnya sampailah 2 gelas. Jadi kaki sahur tinggal 2 gelas lagi. Itu sudah 10 gelas mencukupi. Itu kiat supaya tidak kita dehidrasi. Betul. Jadi memang sudah ada trik khususnya dewek. Kalau kita minum 8 gelas langsung mungkin agak terasa enak juga, Prof. Artinya penuh juga. Kaki bagian pempek kati. Jadi memang ada jam-jamnya yang bisa disiasati pemirsa. Jadi kalau misalnya kita buka, mulailah memang dengan minum air putih yang memang dianjurkan, Prof. Kalau kita buka tuh. Jadi air bening sebenarnya. Air putih susu. Oh iya benar-benar. Oh, salah warna pula ya. Jadi air bening yang memang dianjurkan untuk kita minum. Iya, kira-kira. Itu tadi sudah diajari juga oleh Prof bahwa memang ada jam-jamnya. Misalnya kita dari buka berapa gelas, lalu lanjut lagi sampai dengan kayak kita aktivitas nak tidur. Benar. Masya Allah. Nah itu dia. Nah kalau untuk suplemen atau vitamin, sebetulnya ini dibutuhkan tidak, Prof, oleh tubuh manusia saat sedang berpuasa? Namanya tambahan, ya. Tambahan itu kalau kita perlu. Jadi ketika badan kita ini sudah rasanya asupan makanannya cukup, geraknya cukup, istirahatnya cukup, maka sebenarnya tidak butuh suplemen. Intinya mah itu. Tidak butuh suplemen. Kenapa? Karena misalnya suplemen itu misalnya vitamin. Vitamin itu lado dewek dalam makanan kita. Misalnya beras. Beras itu banyak mengandung vitamin B. Berbagai jenis, ada B12, B segala macam ada. Kemudian sayur-sayuran ada kadang mengandung vitamin C, ada vitamin E. Dan sebagainya. Minuman kayak susu, kayak apa segala macam. Kemudian protein itu misalnya ikan segala macam ada mengandung vitamin D. Jadi intinya suplemen itu ada dalam makanan. Tapi ketika wong itu memang butuh karena ada kekurangan, maka dia butuh suplemen. Misalnya contoh macam zaman pandemi kemarin, COVID kemarin, itu dibutuhkan suplemen tambahan untuk vitamin D memang. Untuk vitamin D. Itu contoh. Kemudian orang-orang yang baru penyembuhan penyakit biasanya dibutuhkan vitamin B dan vitamin C, kan mak itu kira-kira. Kemudian orang-orang dengan kondisi yang usianya sudah mulai sepuh segala macam, vitamin E dibutuhkan untuk itu. Anak-anak yang baru tumbuh kembang banyak dibutuhkan vitamin A. Nah itu kira-kira
suplemen tinggal diatur kira-kira mana sesuai kebutuhannya. Tapi suplemen bukan utama, namanya suplemen. Ya. Suplemen itu artinya tambahan. Ya. Nah, itu. Betul. Bahkan memang dianjurkan kata Prof tadi carilah yang lebih alami dari Ya. buah, dari sayur, dari Benar. nabati itu ya, hewani Ya. juga Prof ya. Cuman kadang-kadang kan ini kita maklumi, kita ada galau-galau samo dan kondisi ekonomi kita juga harus kita Betul. tahu. Jadi misalnya ya, ketika kurangan vitamin B itu kan ada kan kalau kita beli katakanlah tablet vitamin B yang generik baik kan itu kan cukup murah. Ya. Misalnya itu beli misalnya 20.000 itu pacak cukup untuk sekitar hampir 1 bulan kan Ya, lumayan ya, bagus ya, ya. ya. Dibanding misalnya kita harus menyediakan makanan-makanan yang vitamin B-nya banyak, mungkin tidak mencukupi duit kita. Nah, itu harus disiasati lah kira-kira. Bagusnya tanya, mungkin di sini yang dekat sama kita puskesmas bisa ditanya. Dan sebagainya. Konsultasi Prof ya. Iya, dan puskesmas juga kan kita sekarang ini programnya itu kan membuka diri untuk membantu masyarakat ini. Ya. Bagus. Oke, itu pemirsa yang di rumah terkait dengan suplemen atau vitamin. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Prof bahwa memang dibutuhkan kalau memang merasa tubuh kita yang butuh. Iya. Jadi yang kita yang tahu Prof ya, Jadi kita yang tahu. dikira-kira butuhnya apa mak itu ya. Iya. Nah ini pemirsa di rumah mungkin yang nak bertanya, silakan terkait dengan tema kita masih kita tunggu juga di 0711380022 terkait dengan tema kita yaitu puasa dan kepribadian sehat yang tersirat. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tips and trik kita biar tidak dehidrasi. Lalu tadi baru saja kita bahas terkait dengan vitamin atau suplemen yang memang dibutuhkan tubuh kita selama bulan suci Ramadan. Kita kembali ngundang pemirsa yang di rumah untuk di telepon kita 0711380022. Nah kalau kita ngomongin tentang kesehatan kan ini juga pasti akan banyak nian pengaruhnya selama bulan suci Ramadan. Tapi kita juga tidak harus melupakan suplemen dan juga vitamin secara alami tadi. Kalau kata Prof, kemampuan wong juga beda-beda, tubuh juga dibutuhkan secara beda-beda. Tapi kalau kita mendiagnosis badan kita dewek itu bisa tidak Prof untuk butuh suplemen ini dewek? Insya Allah kalau kita ada telepon. Mohon maaf Prof. Ada juga, telepon Kita dulu. angkat dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Bapak? Di mana? Pak Hafizul Kiram. Bapak Hafiz. Yo, Di mana Pak rumahnya Pak? di Perumnas Dalam Pelapo. Perumnas Talang Kelapo. Agak jauh juga. Lagi macet apa tidak di sana Pak? Jadilah. Jadilah. Baik, Pak Hafiz ini. Nah putus apa ini? Habis pulsa apa? Jadi tadi sudah ada Pak Hafiz, pemirsa ada di rumah, walaupun belum sempat bertanya ini Prof, Iya. karena sudah putus. Baru nanya macet apa, tidak tahu pulsanya yang macet ini. Pak Hafiz masih kita tunggu kalau pengen bergabung lagi di 0711380022 atau pemirsa yang lain di belakangnya Pak Hafiz masih kita aturi. Pokoknya kita hari ini di segmen kedua, terakhir ini bertanya dengan Prof Yuwono ya terkait dengan tema kita yaitu puasa, kepribadian sehat dan juga tersirat. Prof, tadi kita sempat terpotong telepon yang mati tadi. Untuk mendiagnosis badan kita, misalnya kita capek atau kita kira-kira ini ada telepon lagi Prof Ocaknya. Iya. Kita sambung ke lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, masih kita tunggu tentunya. Nah ini Prof kita balik lagi ke pertanyaan tadi, mendiagnosis ini Dewi ini sebetulnya butuh atau tidak kita? Nah, ada telepon lagi. Ini jangan-jangan Pak Hafiz lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Hafiz lagi Pak. Dengan Pak Hafiz tadi. Iya, siap Pak. Silakan Pak langsung bertanya Pak sebelum Pak putus Prof. Pak. Iya. Tanya Pak Prof. Ya. Pak Hafiz. Pak Prof, kalau habis pulsa ini Pak Prof nih. Kami ini aku ini konsumsi habatus sauda secara rutin, Prof. Mamanu ini Prof. Oh, baik, Oke. baik. Ya. Baik apa rutin itu Mamanu itu. Siap. Makasih Pak Hafiz. Mati lagi pulsanya laju habis. Ya. Jangan lupa melok kuis kakek. Ya, makasih. Siap. Baik, itu tadi pertanyaan Pak Hafiz Pak. Dio rajin mengkonsumsi habatus sauda. Ini cak mana Baik. penjelasannya? Jadi Mang Cek Bice, pencinta Pal TV dimanapun berada, habatus sauda itu adalah kalau boleh dibilang bahasa kita mudahnya herbal. Herbal. Herbal yang dari sana, dari tempatnya Rasulullah hidup di sana. Di tempat kita ini juga ada, ya, misalnya macam kencur, kunyit, ya, temulawak, segala macam itu adalah itu juga
herbal, sama kadarnya sama, setaranya sama. Yang ditanyakan tadi, mak mana mengkonsumsi itu? Ya. Galo-galo herbal itu masuk dalam konteks yang namanya xenobiotik. Xenobiotik artinya zat asing yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok dari tubuh kita. Tapi ternyata itu mampu untuk menyebabkan tubuh kita ini ada katakanlah peningkatan dari misalnya imunitas, peningkatan daya tahan tubuh kemudian juga meningkatkan beberapa proses misalnya penyembuhan atau perbaikan sel-sel. Jadi kalau ditanya bagus tak konsumsi, bagus. Cuman karena ini juga termasuk xenobiotik, pecah suplemen tadi, jangan ini rutin-rutin boleh, tapi jangan berlebih dosis. Misalnya sehari sekali, jadilah kira-kira itu. Oke. Jadi bukan utama. Beda misalnya, mohon maaf, kita sakit misalnya diare, nah, itu suruh minum antibiotik sehari 3 kali, ya jelas sehari 3 kali. Tapi ini kan ketika kita kira-kira sudah 3 hari 5 hari habis minum ini kan selesai. Tapi kalau suplemen termasuk xenobiotik, habatus sauda segala macam tadi kan nak tiap hari, maka cukuplah sehari sekali misalnya itu. Baik, itu dia Pak Hafiz jawabannya. Jadi boleh asal tidak berlebihan. Tadi kalau memang herbal. Kita angkat lagi ini, Prof. Telepon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Saikun, Jalan Mayor Jen, Lorong Perintis. Yo, udah usah lengkap nian Pak, laju kami nak ngirim beras kayak ke sana. Bapak silakan Pak, pertanyaannya dengan Prof Yuwono Pak. Pertanyaannya, bagaimana mengatur orang yang minum obat kencing manis tapi bisa melaksanakan puasa dengan baik? Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Baik, jangan lupa melok kuis juga kakek di akhir karena ada umroh gratis ini, Prof. Kita nak melok kuis juga, Prof. Silakan Prof dijawab Prof pertanyaannya, jadi Prof. begini, orang-orang yang punya penyakit dan dibolehkan puasa itu dari awal saya sudah sering ngomongkannya ya di sebelum puasa itu di masyarakat bahwa perlu konsultasi sama dokter. Karena kalau sudah punya penyakit, misalnya punya darah tinggi, punya kencing manis, punya gangguan alergi, punya gangguan pernapasan, punya gangguan ginjal, punya gangguan liver, misalnya seperti itu. Kalau nak puasa itu diukur oleh dokter. Jadi kalau ditanyakan mak mano cara minum obat itu tadi, kencing manis itu tadi, aku serahkan ini tolong tanyakan sama dokternya, karena yang tahu record catatan berapa kadar gulanya dan segala macam itu dokternya. Punya track record dan catatannya, Ya, Prof. dewa. Kalau kejawab sekarang siko ini beda sama yang lainnya. Betul. Kakek tidak klop. Kalau dokter tuh harus nyingok dulu uangnya, Prof. Iya. Baik, kita angkat telepon lagi. Laris kita sore hari ini, Prof. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Dengan Bapak Bani di Nunggalsari, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin. Oh, di Banyuasin, Masya Allah. Banyuasin aman Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yo diaturi Pak, silakan bertanya dengan narasumber kita hari ini terkait dengan kesehatan, silakan. Oh, tapi mungkin ini di luar tema boleh nggak Pak? Boleh, jangan minta duit dengan Prof Yuwono nih. Yang lain boleh kalau Pak. Nggak apa-apa, boleh. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Prof, kalau hasil panen padi ada zakatnya nggak Prof? Mungkin itu saja Prof yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawaban itu. wabarakatuh. Jadi hasil panen padi, hasil perkebunan itu termasuk harus ada zakatnya. Berapa zakatnya itu mak mano itu kan ada versinya yang ada irigasi, ada yang tidak irigasi. Ya. Itu hitungannya kaget sebaiknya kalau yang dekat, katakanlah kita di kampung atau di mana itu bisa tanya kepada KUA atau perwakilan dari KUA, karena KUA itu jangan salah, KUA itu bukan sekedar menikahkan baik, tapi untuk masalah wakaf, zakat, bisa kalau infak, konsultasi sedekah, Prof ya? memang seperti itu. Ya artinya itu tugas-tugas. Jadi tolong tanyakan termasuk masalah warisan segala macam itu, KUA itu paham untuk itu. Jadi agak tanyakan, tapi yang kalau ditanya ada tidak zakatnya, ada. Oke, baik. Itu tadi pertanyaannya, silakan Pak, mungkin langsung bisa datangi KUA tadi kata Prof tadi, bertanya terkait dengan zakat dan juga penghasilan dari padi dan juga sawah tadi. Nah, Prof tadi yang ada sedikit pertanyaan terkait dengan
mungkin kesehatan selama bulan suci Ramadan ini kan termasuk orang yang menderita penyakit. Kalau secara medis dan secara Islami, kalau untuk penyuntikan, kalau orang diabetes kan itu perlu suntik, Prof ya? Ada suntik yang namanya gulo, Insulin. ya insulin itu tadi. Itu sebenarnya boleh apa tidak, Prof? Udah jadi masalah. Jadi ini yang batal puasa itu kalau makan minum. Termasuk mohon maaf ibu-ibu kalau nak nyicip itu juga tidak batal. Karena nyicip itu cuma di lidah. Iya benar. Beda, jangan baik nyicip itu misalnya nyicip kuah itu segelas. Nah, itu minum namanya. Nah, tapi nyicip itu kan raso cuma. Iya. Kalau raso itu cuma di lidah, boleh. Nah, termasuk nyuntik. Nyuntik itu bukan masuk sebagai makanan. Beda kalau yang disuntikkan makanan. Oh, Misalnya cekmidon, iya. ya kan? Sekarang ini lemes-lemes. Nah, jam 4 tadi misalnya disuntik makanan, maca. Karena makanan pacak dibuat dalam bentuk cairan kan di rumah itu. Oke. Nah, tapi kalau suntik dalam obat segala macam, no problem. Karena itu bukan makanan. Termasuk mungkin infus vitamin, Prof. Kalau Infus vitamin kan di suplemen, Ya. masuk bab makanan itu kan. Oh, berarti tidak boleh, Dan Prof. itu kan ya? tidak perlu juga. Mohon maaf. Orang kalau diinfus itu pasti infusnya adalah life saving bahasa kedokterannya. Yaitu pasti menyelamatkan jiwa dia. Jadi infus itu berarti memasukkan sesuatu yang memang kepentingannya harus cepat untuk supaya jiwa dia tertolong. Kalau yang santai-santai itu baik, misalnya mohon maaf nih, mungkin yang kecantikan yang apa itu ada infus itu tidak perlu untuk nutrisi yang itu kan. Betul. Itu kan. Oke, baik. Pemirsa di rumah itu dia sudah ada 3 penelpon kita di segmen 2 ini, Prof. Jadi masih kita aturi mungkin pemirsa di rumah yang masih pengen bertanya dengan Prof Yuwono terkait dengan tema kita hari ini, puasa dan juga kepribadian sehat tersirat. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa macam vitamin yang memang kita butuhkan, itu tergantung tubuh kita dewe, asal sesuai dengan kondisi masing-masing dan juga dosisnya masing-masing. Ini di 0711380022 masih kita aturi tentunya yang nak berteleponan menanya ke dengan tema kita hari ini. Tapi kita jeda dulu, Prof, ini kita iklan dulu. Masih di Anten-Anten Nunggu Buku. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di PAL TV. Baik, pemirsa yang di rumah, pemirsa PAL TV, Mang CBC, tentunya kita balik lagi di Anten-Anten Nunggu Buko, dan ini sudah segmen terakhir kita tentunya dengan tema puasa dan kepribadian sehat tersirat bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Haji Yuwono MPOmed. Nah, kalau tadi sudah kita woro-woro dari segmen 1, segmen 2 bahwa ada kuis hadiahnya umroh gratis untuk 2 orang yang beruntung. Ini persembahan tentunya dari Bapak kita, ini dari CEO Holiday Angkasa Wisata Bapak Haji Dedi Suparman untuk 2 orang yang beruntung tentunya pemirsa di rumah. Nah, ini untuk hadiah ini dewek pacak kaget diambil untuk yang beruntung dengan syaratnya sebagai berikut. Yang pertama itu kirim fotokopi KTP dan juga nomor HP yang dapat dihubungi serta foto selfie lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi mungkin bisa diambil HP-nya sekarang sambil berfoto, di belakangnya layarnya ada Anten-Anten Nunggu Buko. Nah, untuk print bukti screenshot ini juga memfollow akun media sosial PAL TV dan juga Holiday Angkasa Wisata, baik dari IG yaitu @officialpaltv, YouTube-nya di @officialpaltv, Facebook @PALTV memang punya kita, dan juga jangan lupa Instagram @Holiday Angkasa Wisata, @Dedi Suparman, dan juga Facebook Bapak Dedi Suparman dan Holiday Palembang. Ini wajib di follow galo dan di screenshot nantinya Mang Cek di rumah. Dan yang ketiga, ini bukti dan juga nomor telepon yang aktif bisa dimasuk ke dalam amplop yang sudah disiapkan di Studio 2 PAL TV, Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall Blok R6 dan R7. Jadi pemirsa bisa langsung bawa buktinya tadi ke Studio 2 PAL TV, dimasuk ke dalam amplop atau kotak yang sudah disiapkan. Dan ini juga pacak dikirim sebanyak-banyaknya sampai dengan akhir Ramadan. Jadi mungkin terhitung dari Ramadan pertama sampai dengan Ramadan ke-30 nanti pemirsa bisa berulang kali masuk ke persyaratan yang sudah disebut ke tadi. Dan juga jangan lupa untuk pajak itu ditanggung oleh pemenang. Itu dia pemirsa cara untuk dapeti hadiah umroh gratis. Ada 2 orang yang akan beruntung, tentunya persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Dan pemenang akan diundi ini di akhir Ramadan kage secara live di PAL TV bersama dengan Bapak Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO Holiday Angkasa Wisata. Jadi kage kita secara live akan mengumumkan siapa 2 orang yang beruntung dalam program Anten-Anten Nunggu Buko berangkat umroh bersama dengan Holiday Angkasa Wisata. Prof, ini kita balik lagi dengan tema kita hari ini, puasa dan kepribadian sehat yang tersirat.
Kalau sehat ini identiknya dengan olahraga, Prof. Biasanya kita lakukan olahraga di hari biasa, hari normal ini kan tidak masalah karena kalau capek minum. Nah, kalau untuk di bulan suci Ramadan ini dewek, sebetulnya olahraga ini dianjurkan atau kembali lagi ke diri masing-masing, Prof? Jadi mak ini, Mang Cek Bice, pencinta Pal TV dimanapun berada, mak ini tiga hal tentang sehat yang dimaksud sehat. Mungkin bahasa mudahnya sehat badan lah, sehat fisik lah, sehat jasmani. Ya. Yang pertama istirahat, tadi sudah saya sampaikan. Jadi misalnya kapan tidur, kapan bangun tadi sudah. Yang kedua asupan makanan, sudah disampaikan tadi. Yang ketiga gerak dalam hal ini. Gerak termasuk di dalamnya olahraga. Jadi sekarang ini ketika orang berpuasa, maka tenaga itu ya, yang dari makanan sahur itu kira-kira sekitar 4 jam itu habis. Ya. Jadi kira-kira jam-jam 8 itu habis lah sudah diserap, sudah apa mak itu. Dan kemudian kaki tergantung kadarnya berapa. Ya. Tapi intinya kalau nak diukur secara itu berarti kalaupun nak ada olahraga itu adalah setelah pukul 8 misalnya kan kalau pagi hari. Kalau malam hari berarti setelah taraweh kan kira-kira mak itu. Itu kalau nak olahraga nian. Tapi intinya kita olahraga sekarang ngukur juga termasuk umur ya, berapa umurnya 40 kali 50 tahun dan sebagainya. Maka dan olahraga juga ada dua, ada olahraga biasa, ada olahraga prestasi. Kalau prestasi ini atlet itu ada katakanlah gizi khusus, Ya. cara khusus dan segala macamnya. Tapi yang secara umum yang ditanya untuk masyarakat ini ya cukuplah yang ringan baik. Yang ringan itu kira-kira yang paling mudah dilakukan olahraga itu adalah berjalan kaki. Jalan kaki dan itu kira-kira sekitar 6.000 langkah ya sampai 10.000 langkah itu cukup. Ya. Itu kira-kira 6.000 langkah itu kira-kira 2 kilo. 10.000 itu kira-kira 3 kilo lebih dikit. Ya. Jadi kalau kami misalnya kami tinggal di daerah Jakabaring itu misalnya keliling danau itu Ya. 2 kali bela cukup itu 3 kilo Dengan kira-kira. jalan kaki tadi, Prof. Dengan jalan kaki itu ada cukup. Dan itu seminggu cukuplah 3 kali kira-kira mak itu. 3 Tidak kali. nak tiap hari. Betul. Nah, cukup itu kira-kira. Dan juga ngitung kekuatan fisik tadi, Prof. Ya, kurang lebih. Jadi ngukur badan kita dewek lah gitu. Jangan sampai gara-gara ini kakek nyalakan puasa. Oh ini gara-gara puasa maka aku jadi jatuh sakit, olahraga tidak pacak, tidak mah itu. Karena lewat dari batas ukuran badan dia. Betul. Jadi kita juga jangan maksa memporsir diri kita juga terlalu berlebihan, Prof. Iya, apa baik tidak boleh. Betul, makan tidak boleh berlebihan, minum tidak boleh berlebihan, termasuk juga olahraga. Benar. Walaupun memang dianjurkan untuk bergerak selama bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau kita ngomongi terkait dengan olahraga ini, Dewek. Jadi tadi sudah ada jamnya, mungkin Prof tadi menganjurkan bahwa jam 8 pagi, yaitu Prof dimulainya. kira-kira. Atau setelah kagetnya, setelah salat tarawih atau Itu kalau nak olahraganya Iya. badannya. Tapi kalau misalnya kita jalan kaki tadi bisa juga dilakukan sore, Prof, kira-kira. Bisa baik. Jadi mak ini kan karena tenaga kita itu tetap ada dalam diri kita. Ya. Kalau kita kekurangan energi, maka kita punya cadangan dalam bentuk kalau di tubuh manusia namanya glikogen. Ya. Nah itu bisa dikatakanlah dimobilisasi, dimetukan untuk itu. Nah itu untuk cadangan energi kita itu tadi. Tapi intinya namanya energi. Berarti tidak katik proteinnya kan di situ. Ya. Kira-kira. Jadi artinya kita harus betul-betul punya katakanlah strategi, punya jadwal kebiasaan yang bagus. Jadi olahraga kita ini kan olahraga yang cuman menyehatkan badan, bukan olahraga prestasi. Jadi jangan sampai untuk menyehatkan badan tapi justru hasilnya saro badan dan hal-hal yang lain yang timbul tidak seimbang dan sebagainya. Betul, dan yang paling fokus kalau kita di bulan suci Ramadan itu ya puasanya, Ustaz, ibadahnya. Ya puasanya itu dewek kan sebenarnya sudah merupakan katakanlah tantangan fisik yang luar biasa. Baik, pemirsa di rumah, itu dia penjelasan terkait dengan olahraga. Mungkin di beberapa tempat Mang Cek di rumah mungkin masih menjalankan olahraga, ya tidak apa-apa kalau kesehatan Ya, tidak fisiknya masalah. juga oke, Ustaz. Tadi juga termasuk umur, kalau kita sudah berumur Ya, juga jingok-jingok, jingok, umur, kalau kaki lah agak saro dikit Nah, melangkah maka lah olahraga pula. Olahraga yang paling bagus tadi kira-kira yang ringan jalan kaki itulah. Jalan kira-kira. kaki, insya Allah aman untuk kita galau-galau. Aman. Nah, kalau terkait dengan menahan lapar, sama dengan identiknya kita nih emosi manusia nih, Prof. Kalau kita sudah lapar, akhirnya emosi yang tidak bisa kita tahan. Ini kalau secara medis dan penjelasan Islamnya ada dewek ini, Prof. Jadi mak ini wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Orang puasa itu sebenarnya menahan hawa nafsu karena senantiasa ngerti takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tuh ada di sini. Allah tuh bersama kita kira-kira itu. Maka dengan motivasi itu kita akan mampu menahan hawa nafsu itu tadi. Jadi sebenarnya puasa tidak puasa ketika orang sudah ngerti tentang itu pacak dia mengendalikan misalnya emosi, salah satu bagian dari hawa nafsu. Tapi kalau dihubungkan dengan makanan, sebenarnya makan minum ini menyebabkan katakanlah emosi tadi menurunian. Kalau kita betul-betul memang merasakan, misalnya contoh ini kira-kira rasanya lapar, pecah akulah gitu kalau nih sore inilah menjelang buka ini rasanya lah sudah lemes, luar biasa sudah ini. Kalau nak diajak bebala, nak diajak apa kira-kira itu. Jadi nak diajak yang katakanlah nak ngato, nak apa segala tidak. Kenapa? Karena kita ini ya kurang energi, kurang tenaga sudah. Ya, seperti itu. Jadi karena itu sebenarnya hubungan puasa dengan menahan emosi itu mestinya sejalan. Maka disebutkan sangat jelas nih. Man shoma ramadhana imana wahtisaba. Jadi puasa itu harus didasari karena memang di bawah pengawasan Allah, bersama Allah, karena keridhaan Allah. Kemudian sampai Rasul juga bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syami illa ju' wa atas. Banyak yang puasa itu tapi gagal dalam mengendalikan ya, hawa nafsu, khususnya masalah marah segala macam tadi, karena memang tidak tepat dalam konteks mengendalikan makan minum itu tadi. Betul. Jadi sadari baik, memang itu saatnya. Saat sekarang kita rasakan, oh mak ini rasanya wong tidak punya makanan. Ya. Mak ini rasanya wong saro, sehari makan sehari tidak. Gara-gara mak itu. Nah kalau mak itu kurasa emosi kita akan lebih terasah dengan bagus ya. Artinya tidak kado kita nak dikit-dikit nak bahasa Palembangnya berdempeng atau nak marah nak itu kan. Seperti itu. Betul. Jadi memang walaupun dalam keadaan perut kenyang, kalau kita nak emosi, ya emosi baik Ustadz ya sebetulnya. Benar. Kalau perut kenyang memang banyaklah nak ngelantakkan lah itu kan. Tapi kalau kita lagi lemes mak ini, lagi puasa itu memang mengatur irama itu jadi bagus. Betul. Jadi pacak kita simpulkan memang mindset kita yang bermain di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita menganggap bulan suci Ramadan ini sebagai beban, ya akhirnya kita akan terbebani dengan hal itu Ustaz ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan kesehatan ginjal ini kan kalau kita selama puasa juga kurangnya minum tadi. Kalau seandainya tidak diamalkan trip yang tadi Prof Juk bahwa misalnya harus 8 gelas dalam sehari, ini apakah berpengaruh dengan kesehatan ginjal kita juga? Nah ini ginjal itu fungsinya utamanya satu adalah regulasi atau pengaturan masalah cairan tubuh, keseimbangan cairan tubuh. Cairan tubuh itu isinya banyu sama mineral. Jadi tidak sembarangan ini, mineralnya juga diatur, banyunya juga diatur. Yang kedua ya, ginjal itu ya adalah tempat ekskresi racun-racun. Jadi pembuangan hal-hal yang beracun dan segala macam itu. Karena itu adalah hasil kencing itu adalah proses dari ekskresi. Nah, karena itu kalau selama puasa ini memang dianjurkan tadi kecukupan minum 2,5 liter atau kira-kira 10 gelas itu tadi. Yang kedua bahwa untuk beban ginjal ini jangan diperberat dengan hal-hal makanan yang misalnya mengandung aditif atau adiktif. Aditif itu campuran-campuran misalnya pewarna, bahan-bahan yang tidak perlu itu dari makanan itu jangan dimasukkan ke situ. Berat untuk beban di ginjal itu. Adiktif adalah zat yang menyebabkan ketagihan, mohon maaf ya. Misalnya wong narkoba segala macam itu berat. Artinya kerja ginjal jadi berat. Jangan diperberat kerja ginjal. Maka itu kita harus kecukupan air dan jangan ditambahi dengan zat-zat yang harus dikeluarkan secara berat di dalam atau dari ginjal. Itu rumusnya. Jadi kalaupun memang kita merasa sudah punya, nah terkait dengan orang yang punya riwayat penyakit ginjal ini Dewa, ini berpengaruh tidak Prof kayaknya? Jadi ini kira-kira tetap baik. Allah itu menghendaki kemudahan. Ya. Di Al-Quran tentang puasa itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pingin kamu mudah, tidak pingin kamu susah. Retinyo, kalau wong ada sakit segala macam, ku balikkan lagi, ku ingatkan, konsultasilah sama dokter diukur. Mak mano, kadang butuh dokter mengatakan, nggak usah puasa dulu. Atau puasa dulu tapi jangan full. Sekedarnya, misalnya, Prof ya? Jangan full, misalnya jangan 30 hari, tapi misalnya 5 hari pertama baik dan sebagainya. Dan intinya
Itu semua adalah nanya kepada dokternya. Jadi kira-kira itu. Nah, Betul. jago kita kalau ada penyakit-penyakit. Jadi apapun itu memang baiknya dikonsultasikan kepada yang memang punya ilmunya, Prof. Ya. Benar. Jangan kita nerka-nerka dewek tadi. Akhirnya kalau nerka-nerka dewek tadi, yo diagnosisnya yang salah. Jadi. Ya, benar. Nah ini tadi yang pertanyaan video yang belum dijawab tadi, Prof. Karena kita terputus telepon. Diagnosis badan kita, misalnya kita capek, oh kita minum vitamin ini saat puasa. Oh kalau kita kurang tidur, oh minum ini, itu sebenarnya boleh apa tidak sebetulnya? Jadi Mak, ini sebenarnya untuk patokan kita masyarakat jangan rumit-rumit mikir itu. Ngantuk obatnya tidur, lapar obatnya makan, haus obatnya minum, Ya. capek obatnya istirahat. Kira-kira Mak itu. Itu ukuran mudahnya. Nah ukurannya itu masing-masing di kita beda. Maksudnya gini, terutama kalau usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu setiap 10 tahun akan penurunan grade. Kalau di Al-Quran dikatakan wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kami tambah umur kamu maka kami kurangi kekuatan kamu. Jadi artinya kita ngukur dewek tadi memang bisa. Ya. Tapi intinya kalau soal memang sudah jatuh pada sakit itu memang mesti bantuan dokter. Jangan diagnosis dewek, ngomong dewek misalnya, aku nih mah, aku nih ini, aku nih tidak. Kemudian yang kedua, kalau tadi soal yang biasa itu sebenarnya masalah fit. Ya. Fit, jadi seger tak kita ini? Aku ngerasa seger ini, ngerasanya dari mana? Dari diri kita. Betul. Nah demikian. Baik, pemirsa di rumah, itu dia penjelasan terkait dengan tema kita hari ini ya, puasa dan kepribadian sehat yang tersirat. Prof, terakhir closing statement himbauan untuk pemirsa di rumah biar puasanya lancar, kesehatan juga tetap terjaga selama bulan suci Ramadan dan akhirnya kita di hari kemenangan bisa kumpul sama keluarga, silakan. Baik, Mancek Wice, pencinta Pal TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita ngerasakan sudah berapa tahun, mungkin bertahun-tahun ini kita puasa. Tapi hendaklah puasa ini pertama ada ilmu. Entah puasa, entah apapun ada ilmu. Sehingga dengan ilmu itu terbimbing apa yang kita gawikan. Itu satu. Yang kedua bersyukur. Jadi kapan kita lah pacak puasa ini bersyukurlah baik dulu. Baru yang ketiga isinya tadi diperbaikilah mano tadi misalnya contoh irama tubuh tadi bangunlah jam 4 ya, tidurlah jam 9 atau jam 10. Kemudian akal ini senantiasa dipakai, datanglah ke pengajian segala macam. Hati ini zikir. Nah itu baik pesan aku. Jadi yang dua ikut itu tadi sekali lagi ya ada ilmu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terus dalam keadaan sehat walafiat, barokah dan bagus dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah alamin. Ilmu kita hari ini bertambah lagi, Prof. Terima kasih banyak sudah mampir studio Dopal TV hari ini, sudah cerita dan juga ngenjo ilmu terkait dengan puasa dan juga kepribadian yang sehat untuk Mang Cek Bicara di rumah pemirsa Pal TV. Pemirsa, hari ini tentunya di program Anten-Anten Nunggu Buko kami kembali ingatkan bahwa ada 2 orang yang beruntung dari kuis KG persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Ini untuk caranya dewek, silakan kirim fotokopi KTP dan juga nomor HP yang dapat dihubungi dan juga foto selfie lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Jangan lupa juga print bukti, screenshot untuk follow akun media sosial baik Pal TV maupun Holiday Angkasa Wisata, IG dan juga Facebook ya, yang bisa dicek KG-nya dan juga masuk ke dalam amplop. Bisa pacak dewek datang ke studio Pal TV dan dimasuk ke foto selfie-nya tadi beserta dengan screenshot sudah follow akun Instagram. Kirim sebanyak-banyaknya boleh sampai dengan hari ke-30 KG dan di akhir Ramadan ini juga bakal kita undi secara live di Pal TV bersama dengan Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Persembahan tentunya Anten-Anten Nunggu Buko hari ini Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Aston Palembang dan Hotel Salatin. Pemirsa dan di rumah tentunya Anten-Anten Nunggu Buko hadir setiap hari sampai dengan akhirnya bulan suci Ramadan KG. Cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Bidun. Terima kasih sekali lagi Prof sudah hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Mang Cek Bicara di rumah. Jangan lupa sehat jasmani dan juga rohani. Bidun dari setiap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh